Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Priscilla Rue, Sekretaris Bisnis Administrasi Divisi Sumatera Utara. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Salam dalam berkat-berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah hadir di dalam kehidupan kita sekalian. Dan saya percaya pagi ini saudara betul-betul telah mengalami, menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah baik bagi kita. Kita bersyukur bahwa karena kebaikannya kita boleh kembali ada pada pagi hari ini. Bersama-sama kembali mari kita membangun kebersamaan di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk mengawali hari kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersama dengan para sahabat-sahabat Cakrawala dimanapun mereka berada. Pagi ini hamba-Mu datang kepada Tuhan, mempersembahkan kehidupan kami, mempersembahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar pagi ini berkat-Mu turun atas mereka, agar pagi ini kemuliaan-Mu menaungi mereka, agar pagi ini kami ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam kebersamaan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dan berkatilah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kembali mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kami sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab 2 Tesalonika pasal
3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, bekerja merupakan kebutuhan setiap manusia. Setiap manusia yang sudah memasuki usia produktif, maka dia harus bekerja. Bekerja adalah salah satu langkah agar orang tersebut dapat mencukupi kebutuhannya, dapat produktif di dalam kehidupannya, dan agar dia dapat eksis di dalam kehidupannya. Bekerja merupakan satu keharusan. Bekerja merupakan satu hal yang pokok yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Manusia berlomba-lomba untuk mencari kerja. Karena dengan bekerja, maka tubuh pun akan sehat, psikologis kita akan sehat, dan juga perekonomian kita atau finansial kita akan juga menjadi sehat. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-15 ditulis oleh Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Tesalonika agar mereka juga tertib di dalam pekerjaannya, agar jemaat di Tesalonika memanfaatkan waktu yang ada untuk bekerja dengan tertib. Pagi ini saya akan memberi judul renungan pada pagi hari ini dengan kata etos kerja orang Kristen. Etos kerja orang Kristen. Pada awal penulisan 2 Tesalonika ini, maka dapat dicermati bahwa ada hal-hal yang terjadi di kalangan jemaat di Tesalonika. Adanya beberapa jemaat yang kemudian tidak tertib hidup mereka dengan tidak bekerja dengan baik. Dan hal ini menjadi satu keresahan tersendiri di kalangan jemaat Tesalonika. Dan Paulus mendapatkan laporan dari Timotius perihal kehidupan para jemaat di Tesalonika, karena ada sebagian dari mereka yang tidak tertib hidupnya dengan keluar dari pekerjaan mereka dan hanya melakukan hal-hal yang sangat tidak berguna, yang tidak mendukung kehidupan mereka. Mereka hanya pergi ke sana kemari, melakukan hal-hal yang tidak berguna, bahkan mereka cenderung hanya kumpul-kumpul dan sekedar menggosip. Dan hal itu cukup meresahkan jemaat-jemaat yang lain. Kenapa terjadi hal demikian? Memang keadaan di Tesalonika pada waktu itu cukup kurang menguntungkan. Karena terjadinya pergolakan-pergolakan politik, kemudian adanya tekanan-tekanan terhadap orang Kristen dari Kaisar Tiberius yang pada waktu itu memerintah di Roma dan juga termasuk di Tesalonika. Terjadi pergolakan politik, terjadi peperangan, dan juga terjadi penekanan-penekanan. Tidak jarang bahwa pihak kekaisaran menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu kepada orang Kristen, kemudian dibawa ke pengadilan, diadili, dan difitnah, kemudian akhirnya pada waktu mereka dinyatakan bersalah secara sepihak, maka mereka harus membayar denda kepada pihak kekaisaran. Kemudian 2 Tesalonika atau di 2 Tesalonika, Paulus menuliskan tentang adanya situasi yang mungkin terjadi atau kesulitan-kesulitan atau peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi, maksudnya yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kesulitan yang terjadi di Tesalonika pada waktu itu seperti yang dituliskan di dalam 2 Tesalonika 3 ini, di mana ada pergolakan politik, di mana ada penekanan dari pihak kekaisaran, kemudian ada situasi-situasi yang sulit, tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada mereka membuat beberapa orang di antara mereka kemudian menjadi putus asa. Ada yang kemudian keluar dari pekerjaan, dari rutinitas mereka. Mereka berpikir Tuhan Yesus sudah mau datang.
sehingga tidak mau bekerja lagi. Mereka hanya kumpul-kumpul, mereka hanya membicarakan hal-hal yang tidak penting, bahkan cenderung membicarakan hal-hal yang sifatnya gosip, dan itu cukup mengganggu keberadaan jemaat yang lain yang tetap hidup tertib di sana. Pembelajaran bagi kita sekalian adalah bahwa kita harus tetap bekerja, kita tetap harus melakukan kewajiban kita untuk selalu bekerja dimanapun lapangan kerja itu ada bagi kita. Entah kita yang kerja sebagai petani, maka kerjakanlah kebun-kebun atau lahan-lahan saudara dengan baik, karena disitulah berkat Tuhan. Olah dengan baik, kelola dengan baik, kerja dengan maksimal, karena kerja itu adalah ibadah. Atau bagi saudara sekalian yang bekerja di kantor, maka kerjakanlah tugas-tugas saudara dengan baik, karena dengan bekerja dengan baik, disitulah saudara akan menikmati kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan, akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bagi orang Kristen, berlaku bahwa kerja itu adalah ibadah. Itu adalah etos kerja Kristiani. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, memang keadaan saat ini cukup mengkhawatirkan dengan adanya pandemi. Sekarang banyak dikenal istilah work from home atau bekerja dari rumah bagi mereka yang bekerja di kantor, atau bekerja dengan sedikit mengurangi aktivitas secara fisik yang akan mengakibatkan kerumunan yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan physical distancing. Tetapi hal ini tentunya tidak membuat kita menjadi mati di dalam kreativitas. Bersyukurlah jika saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, bekerja di kantor dengan rutin sehingga tiap bulan saudara dapat menikmati upah atau gaji yang rutin dan itu mencukupkan kebutuhan saudara. Sekalipun keadaan pandemi, sekalipun saudara harus bekerja dari rumah, maka kerjakanlah dengan baik. Karena dengan bekerja dengan baik, saudara melakukannya untuk Tuhan. Dan itu adalah gaya hidup atau gaya kerja orang Kristen. Dan juga setiap pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita, yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan dengan baik, lakukan secara maksimal. Cintai pekerjaan saudara. Jangan bekerja hanya karena ingin dinilai baik. Jangan bekerja karena atasan ada dan mengawasi, tetapi bekerjalah karena ada Sang Pengawas, yaitu Tuhan, yang mengawasi pekerjaan saudara. Sehingga pada waktu saudara mengarahkan pekerjaan saudara kepada Tuhan, maka pasti saudara akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan tulus hati, melakukannya dengan baik, dan saudara akan menikmati promosi jabatan yang baik. Dan juga bagi saudara sekali lagi yang bekerja pada hal-hal yang lain, misalnya saudara bekerja di kebun, saudara bekerja di sawah, atau saudara berdagang, melakukan kegiatan bisnis dan sebagainya, bekerjalah dengan baik. Karena Tuhan adalah Sang pemilik pekerjaan tersebut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sehubungan dengan etos kerja orang Kristen, maka di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika satu contoh di mana dia pun sebagai seorang rasul bekerja dengan giat. Kita pernah mendengar bahwa Paulus bekerja sebagai tukang tenda atau pembuat tenda atau pembuat kemah untuk mencukupi kebutuhannya. Sekalipun sebagai seorang pewarta Injil, dia berhak untuk menikmati hasil dari jerih lelahnya. Tetapi kenapa dia bekerja dengan tangannya sendiri? Yang dia maksudkan adalah agar dia tidak menjadi beban. Agar pada waktu dia mengabarkan Injil, dia tidak menjadi batu sandungan karena menjadi beban bagi jemaat-jemaat yang akan dia beritakan. Atau bagi jemaat-jemaat yang akan menerima berita Injil darinya. Satu hal yang boleh kita cermati di sini adalah ternyata seorang pekabar Injil, dia juga melakukan pekerjaannya. Dia bekerja keras agar dapat mencukupi kebutuhannya.
sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa, saudara adalah orang-orang yang tekun dengan pekerjaan saudara. Saudara adalah orang-orang yang tidak memakai waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Saudara bukanlah orang-orang yang mempergunakan waktu hanya sekedar untuk nongkrong sana sini, atau mempergunakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan tubuh yang sehat untuk bekerja. Dimanapun pekerjaan saudara, apapun jenis pekerjaan saudara, sehingga saudara dapat mencukupi kebutuhan saudara sendiri. Sehingga dengan demikian, saudara adalah orang-orang yang bermartabat. Saudara adalah orang-orangnya Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa anak-anak Tuhan tidak akan meminta roti, atau anak cucunya tidak akan meminta roti, karena Tuhan akan memberikan kepada anak-anaknya kelimpahan, kecukupan, pemeliharaan. Dan juga hal ini berarti bahwa pada waktu saudara bekerja, maka saudara dapat mencukupi kebutuhan saudara, bahkan saudara dapat berbagi kepada sesama, sehingga saudara tidak menjadi beban. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sehubungan dengan etos kerja pada pagi hari ini. Saudara berkati oleh Tuhan, bekerja itu penting dan bekerja itu adalah sebuah keharusan. Bagi orang Kristen, kerja adalah persembahan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kerja itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kita sadari bahwa Allah bekerja dari dahulu, bahkan sampai saat ini. Dia terus bekerja untuk memberkati kita, untuk memelihara kehidupan ciptaannya, untuk melindungi kita, untuk memberikan kepada kita ajaran-ajaran, untuk memberikan kepada kita petunjuk. Dan dia terus bekerja, atau Allah terus bekerja, tetap bekerja sampai dengan saat ini. Maka jika kita bekerja, maka itu berarti kita membawa persembahan kepada Tuhan, membawa diri kita untuk turut bersama-sama dengan Allah melakukan pekerjaan yang besar melalui tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Mungkin pekerjaan kita sederhana, mungkin pekerjaan kita itu termasuk pekerjaan yang kecil, tetapi pada waktu saudara melakukannya dengan baik, maka saudara sedang mempersembahkan diri saudara kepada Tuhan. Karena kerja adalah persembahan kepada Tuhan. Kenapa disebut kerja itu adalah persembahan kepada Tuhan? Karena kerja adalah tanggung jawab. Matius pasal 25 ayat 21 mengatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Nah, di sini dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengambil keputusan untuk menerima pekerjaan, sesungguhnya menerima kepercayaan diri, menerima kepercayaan dari pemberi kerja, dan pemberi kerja mengharapkan hasil yang memuaskan. Siapakah sang pemberi kerja? Sang pemberi kerja itu adalah Allah. Pada waktu kita menerima pekerjaan, apapun jenis pekerjaan kita, maka kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan itu merupakan satu persembahan. Segala hal yang kita persembahkan kepada Tuhan dalam bentuk tanggung jawab, itu adalah persembahan kepada Tuhan. Sehingga di dalam menjalani pekerjaan kita, di dalam mengartikan pekerjaan kita, maka kita harus mensyukurinya, melakukannya dengan baik, karena kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Mungkin kita punya atasan, mungkin kita punya bos, atau kita punya rekanan kerja, tetapi ingat bahwa pemberi kerja yang sesungguhnya itu adalah Allah. Kemudian kenapa pekerja itu disebut sebagai persembahan kepada Tuhan? Karena kerja adalah panggilan.
2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan khusus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Setiap manusia lahir dengan panggilan yang khusus, bahwa setiap manusia terlahir untuk melakoni panggilan pekerjaan dan dijawab melalui profesi kita. Apakah profesi kita? Petani. Petani bekerjalah dengan baik, bertanggung jawab dalam mengolah tanah, dalam menanam bibit, dalam memelihara tanaman, bertanggungjawabkanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelimpahan. Saudara yang bekerja di kantor, lakukan tugas saudara di bagian saudara masing-masing. Apakah saudara menempati posisi keuangan? Apakah saudara menempati posisi personalia? Apakah saudara menempati posisi sebagai pemimpin? Apakah saudara adalah staff? Atau apakah saudara hanya sekedar sebagai cleaning service di kantor? Semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Karena pemberi kerja itu adalah Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara bekerja, apapun jenis pekerjaan saudara, maka itu adalah panggilan dari Tuhan untuk memberikan hasil yang baik melalui setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada saudara. Kerja adalah persembahan kepada Tuhan dengan mengambil 3 hal tersebut. Kemudian selanjutnya, kerja dalam kehidupan orang Kristen atau dalam etos Kristiani, kerja merupakan aktualisasi diri. Kita butuh mengaktualisasikan diri kita, menyatakan diri kita dalam tindakan nyata di lingkungan di mana kita ada. Kalau kita bekerja, kalau kita memiliki pekerjaan, maka disitulah nampak bagaimana kita mengekspresikan diri kita, mengaktualisasikan diri kita dalam langkah konkret, dalam langkah nyata, dalam bentuk pekerjaan. Matius pasal 13 ayat 31 mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Kerja adalah aktualisasi. Memandang segala sesuatu dengan cara pandang positif akan memampukan seseorang melihat kesempatan yang ada, walaupun sepertinya sangat kecil dan sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan. Tetapi dengan sikap yang optimis dan semangat juang yang tinggi akan didapatkan suatu kesempatan untuk mendapatkan keberhasilan. Mengeksplor diri kita melalui pekerjaan. Sekali lagi, tadi di awal saya juga menyebutkan bahwa kerja itu adalah persembahan kepada Tuhan, apapun jenis pekerjaan saudara, dan itu sifatnya hubungan kita dengan Tuhan. Maka pekerjaan itu harus dihubungkan dengan Tuhan. Yang kedua, kerja adalah aktualisasi diri kita di lingkungan di mana kita ada. Berbicara tentang aktualisasi berarti berbicara tentang potensi diri yang selalu dikembangkan. Aktualisasi diri adalah proses mengubah potensialitas atau potensi diri menjadi aktualisasi atau aktualitas. Apa itu potensi diri? Masing-masing kita punya potensi diri. Ada yang memiliki talenta 1, ada yang 2, ada yang 5. Semuanya itu baik dan dari Tuhan. Kalau kita olah secara maksimal, kalau kita kembangkan secara maksimal, maka itu akan berdampak secara nyata dan itulah bentuk aktualisasi diri. Pekerjaan semuanya baik. Cleaning service pun baik. Petani baik, pedagang baik. Pebisnis baik. Pekerja di bidang kesehatan baik, pendidikan baik. Di perkantoran baik. Apapun jenis pekerjaan saudara itu baik. Dan itu adalah talenta yang Tuhan sudah kasih. Karena bekerja sesuai dengan bidang masing-masing itu baik. Dan aktualisasikan atau nyatakan secara positif melalui tindakan yang konkret di dalam pekerjaan dengan bekerja dengan baik. Saudara berkati oleh Tuhan, kerja itu adalah aktualisasi diri.
Dan seringkali tidak menutup kemungkinan bahwa ada kejenuhan di dalam pekerjaan kita. Ada kelelahan di dalam pekerjaan kita. Karena pada waktu kita bekerja maka kita harus berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kita harus punya jaringan kerja dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan terjadi pergolakan, terjadi miskomunikasi, terjadi kesalahpahaman. Tetapi jangan takut. Selagi saudara mengaktualisasikan diri dengan baik, maka pekerjaan itu akan menjadi baik. Agar pekerjaan itu menjadi baik, maka kerja itu harus merupakan sebuah keinginan yang harus kita lakukan, dan kerja sesungguhnya juga bisa disebut pekerjaan atau kerja itu adalah seni. Artinya di sini, agar aktualisasi diri kita dapat maksimal, maka kerjalah dengan baik. Kerjalah dengan gairah yang besar. Seni itu membuat kita bergairah. Seni itu membuat kita kreatif atau menciptakan kreativitas. Pada waktu kita menikmati pekerjaan dengan berkreativitas, kita kreatif dalam melakukan pekerjaan agar pekerjaan menjadi lebih mudah, menjadi lebih terarah, dan kita tidak menjadi bosan, maka di situ akan timbul semangat atau spirit kerja. Dan kerja juga adalah kehormatan yang masuk golongan aktualisasi. Kerja itu adalah eksplorasi diri, penyataan diri. Kerja itu adalah seni dengan kita memaksimalkan kreativitas kita, dan kerja adalah kehormatan. Kerja sebagai kehormatan dimaknai sebagai tuntutan untuk bekerja secara etis, menaati standar moral dan norma yang berlaku, serta tidak memberi ruang sedikit pun untuk penyimpangan. Di sini berarti bahwa kerja itu adalah kehormatan. Jangan menyimpang dari etika kerja. Jangan menyimpang dari etos kerja Kristiani. Jangan bekerja dengan curang. Jangan bekerja dengan sungut-sungut. Jangan bekerja dengan setengah-setengah. Jangan bekerja karena hanya ingin dipuji, tapi bekerjalah dengan sungguh-sungguh karena Allah adalah Sang Pemberi kerja. Kemudian kerja adalah pelayanan. Aktualisasi diri bisa nampak di dalam pelayanan kita kepada sesama melalui pekerjaan kita. Kadang ada orang-orang yang bekerja dalam bidang jasa. Dan orang-orang yang bekerja dalam bidang jasa biasanya dia harus pintar membangun hubungan dengan orang lain agar pekerjaannya berjalan dengan baik. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena kerja itu adalah pelayanan. Melayani Tuhan. Kita hanyalah pekerja di ladang Tuhan, dan kita lakukan dengan baik kepada sesama. Kerja dengan melayani, kerja dengan kerendahan hati, kerja dengan tetap menghormati sesama, kerja dengan sikap hati yang baik, kerja dengan tidak melampaui batas-batas etika kerja orang Kristen. Nah, sahabat cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah pagi hari ini saya menuntun saudara dalam hal etos kerja Kristiani. Saudara dan saya harus bekerja. Sebagai seorang penginjil, sebagai seorang pekerja bisnis, sebagai seorang pekerja kantor, sebagai seorang petugas kesehatan, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang petani, atau apapun profesi saudara. Kerjakan dengan baik. Cintai pekerjaan, kerjakan dengan maksimal, lakukan dengan senang hati, lakukan dengan kreatif, lakukan untuk Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengikuti saudara, dan berkat Tuhan akan menjadi bagian dari saudara, dan saudara akan mencukupkan kebutuhan sendiri dan tidak akan menjadi beban. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas semua sahabat cakrawala yang mendengarkannya. Kiranya mereka dapat bekerja dengan baik. Bukakanlah tingkat-tingkat berkat-Mu, agar melalui pekerjaan mereka nama-Mu dimuliakan. Dan bagi mereka yang belum bekerja, kiranya Engkau lembutkan hati mereka, agar mereka dapat mengupayakan dan mereka dapat terus mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan, sehingga kebutuhan mereka tercukupi, sehingga mereka hidup tertib, diberkati, dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, selamat bekerja.
Sebagai orang Kristen kita harus terus bekerja. Sebagai umat-umat Tuhan kita harus melakukan pekerjaan dengan baik. Bertanggung jawab kepada Tuhan melalui pekerjaan kita. Bertanggung jawab berarti kita melakukannya dengan baik. Lakukan pekerjaan dengan tidak melanggar batas-batas etika kekristenan. Lakukan dengan baik. Dan biar melalui pekerjaan saudara menyembah Tuhan. Saudara bisa mengaktualisasikan diri karena saudara menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.